sudah kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah ini, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami di tempat kami masing-masing Tuhan, kami mempersiapkan diri kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari baik kami jalani, kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan. Tuhan tetap menjaga, menyertai kami, melindungi kami, bahkan mencukupi apa yang jadi kebutuhan dan keperluan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan kami juga mau buka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang akan melayani. Karena apa yang mereka kerjakan, lakukan. Itu semua boleh menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi satu dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan mereka juga menjadi berkat buat kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Yang lemah, boleh Tuhan kuatkan, teguhkan kembali iman kami. Yang putus asa, kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan yang sedang sakit, kuasa Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami. Sehingga kami boleh tetap dalam keadaan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Apakah Bapak Ibu bersuka cita hari ini? Amin. Saya percaya kita semua bersuka cita. Saya juga bersuka cita karena kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online Gereja Rahmat Jemaat Immanuel. Biarlah kasih Tuhan saja yang mempersatukan kita senantiasa. Mari kita bersama-sama menggandengkan tangan, kita mengangkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seimbang.
maupun juga Bapa. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih dan setiamu. Selalu berbuat kami Tuhan, Kau yang selalu ada, Kau yang menyertai, Kau yang memberkati hidup kami Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ibu sekalian, untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000 1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya.
Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar mendengarkan kepada firman Tuhan. Gimana saudara, kabar saudara? Baik-baik saja? Amin, luar biasa. Ya, puji Tuhan karena kita punya Allah Tuhan yang luar biasa. Biar saudara tetap sehat selalu, dan ini menjadi doa kami setiap hari supaya Tuhan tetap menyertai melindungi saudara dimanapun saudara berada. Di dalam keadaan tubuh yang sehat, Tuhan menolong dalam setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan oleh saudara semua diberkati oleh Tuhan senantiasa. Amin. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama dengar firman Tuhan. Bulan ini kita masih sama-sama belajar seputar tentang kasih. Ya, tentang kasih, dan temanya adalah saling mengasihi. Mungkin saudara minggu lalu, sebelumnya 2 minggu lalu kita sudah mendengar tentang bagaimana mengasihi sesama, dan kemarin minggu lalu juga kita sudah mendengar tentang bagaimana mengasihi Allah. Ya, saat ini kita sama belajar tentang saling mengasihi. Tentu saudara, mungkin udah puluhan kali sudah mendengar firman Tuhan tentang kasih, tentang saling mengasihi, dan mungkin saudara masih ingat pasti tahu bagaimana cara saling mengasihi. Ya, tapi pada bagian kembali diingatkan, Tuhan firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bagaimana supaya kita juga bisa diingatkan untuk hidup saling mengasihi. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kasih, ya kasih itu kita tahu kasih itu sebuah kata yang klasik, ya, yang tidak pernah usang ditelan waktu dan ditelan zaman. Kalau kasih itu sudah bukan hanya sekedar semboyan, ya. Kasih itu bukan hanya sekedar moto belaka, tetapi kasih itu harus diwujudkan. Kasih itu harus dibuktikan, ya. Kasih itu harus menjadi gaya hidup, ya, style of life buat orang-orang, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhannya, yaitu di dalam Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ya, ayat firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Mengapa saudara sih katakan mengapa kita harus saling mengasihi? Ya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Ayat yang barusan kita baca ini ada satu perintah baru, kata Tuhan Yesus. Perintah baru yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi yang pertama adalah karena perintah dari Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi. Saudara, kalau yang namanya perintah, ya, itu bukan himbauan. Mau dilakukan atau tidak dilakukan, boleh saja. Tapi yang namanya perintah, itu harus dilakukan. Harus ditaati. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mentaati perintah tersebut. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. Dan yang kedua di sini katakan supaya orang lain tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Ya, kekristenan sudah identik sekali dengan yang namanya kasih. Ya, karena mengapa? Karena Allah adalah kasih. Maka kita sebagai pengikut Kristus juga kita harus punya hati yang penuh kasih. Saudara, kalau kita berbuat kasih, ya, kalau kita sengaja berbuat kasih, bukan supaya kita diselamatkan. Justru karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka cirinya kita sudah diselamatkan, yaitu cirinya adalah bahwa kita melakukan kasih, berbuat kasih. Ya, dan itu ada ciri bahwa kita juga sebagai murid Kristus. Ya, orang lain akan tahu, khusus yang belum mengenal Tuhan. Ya,
oh orang ini ternyata orang Kristen. Karena seringkali orang Kristen dicap orang yang penuh dengan kasih. Sehingga ketika ada orang Kristen berbuat jahat, ya, berbuat yang tidak sesuai dengan kasih, maka seringkali sering sudah mendengar, padahal dia ini orang Kristen ya, suka ke gereja. Berarti sebenarnya mereka seringkali mengecap bahwa orang Kristen itu adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih. Mari kita belajar sama-sama untuk kita mau saling mengasihi. Nah, saudara, juga ayat satu lagi firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Ya, ayat 7 sih katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 11. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca barusan, itu dijelaskan mengapa kita harus saling mengasihi. Ya, yang pertama di ayat ini katakan bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ketika kita berbuat kasih, ketika kita saling mengasihi, sebenarnya kita itu lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Dan yang ketiga, di sini katakan karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan satu contoh, satu teladan dalam hal mengasihi. Bagaimana ketika Dia turun ke dalam dunia, Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Karena Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Walaupun Tuhan benci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Kemudian yang keempat selanjutnya, jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak mudah memang. Ya. Tidak mudah bagi kita untuk kita hidup saling mengasihi. Mungkin kata-kata kita gampang sekali, saya mengasihi, saya akan mengasihi. Tetapi prakteknya, kenyataannya tidak mudah untuk kita saling mengasihi. Karena natur kita sudah tercemar oleh dosa. Ya, kita manusia yang berdosa, sehingga seringkali yang menguasai hidup kita, ya, yaitu ego kita sendiri. Seringkali, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, seringkali bagaimana hidup kita hanya dikuasai untuk menguasai hawa nafsu kita, dikuasai oleh ego kita sendiri. Hidup yang mengutamakan diri kita sendiri, ya. Hidup yang bukan saling mengasihi, ya, tetapi bisa saling melukai, mungkin saling menyakiti, saling mendendam, ya, dan hidup iri hati satu dengan yang lain. Tetapi ingat saudara bahwa sampai hari ini pesan Tuhan Yesus melalui firman-Nya tidak pernah berubah. Ya. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi itu tetap konsisten, tetap ada sampai saat ini, sampai sekarang. Ya. Perintah ini harus kita lakukan. Jadi perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi itu tidak bisa dipengaruhi oleh alasan apapun. Ya, tidak ada alasan apapun. Kita harus taat melaksanakannya, karena itu adalah perintah. Contoh hal yang gampang, ya, bentuk dari saling mengasihi, ya, bisa saling mengampuni, ya, bisa saling mengampuni, tidak menyimpan kebencian orang lain, ya, dan tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ketika kita mendapati kesalahan orang, kemudian menyimpan di dalam hati, maka disitulah akan timbul yang namanya kebencian. Dan saudara, kebencian itu
membekukan kasih. Tetapi kasih meluluhkannya. Ya. Dan saudara, kebencian dan kasih itu punya daya ledak, punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang kuat. Saudara perhatikan ya, kebencian bisa membuat seseorang bisa menjadi pembunuh. Tetapi kasih memampukan seorang untuk bisa mengorbankan nyawanya. Akibat kebencian, Tuhan Yesus disalib. Tetapi sebaliknya karena kasih, sehingga Yesus mau memberi diri untuk disalib. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kebencian melahirkan teriakan. Sudah pernah dengar teriakan ini? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi kasih, saudara, melahirkan satu doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sudah memberikan teladan kasih dengan melepaskan pengampunan. Sudah, ketika kita mulai terus-menerus melepaskan pengampunan, mungkin bagi orang yang selalu menyakiti kita, maka kita akan sampai pada kondisi di mana kita tidak lagi merasa terluka ketika kita disakiti. Karena sudah sering, karena sudah sering mungkin orang menyakiti kita, maka kita akan sampai pada satu kondisi di mana kita tidak lagi merasa terluka ketika kita disakiti. Rasanya sudah biasa. Sudah kenal yang namanya Mother Teresa dari Calcutta. Ya, beliau pernah berkata demikian. Saya telah menemukan hal yang kontradiksi, hal yang paradoks, hal yang kontradiksi, yaitu jika saya belajar mengasihi hingga menyakitkan, ternyata kemudian saya tidak lagi merasa terluka. Yang ada hanyalah kasih yang berlimpah. Jadi Mother Teresa ini dia katakan bahwa ketika dia belajar untuk mengasihi, seringkali dia mengalami yang namanya disakiti, mengalami yang namanya hal yang menyakitkan. Tetapi kemudian dia akan tetap terus, tidak membuat dia berhenti untuk berbuat kasih. Dia terus melakukan kasih meskipun dia merasa terluka. Tetapi karena sering, dia katakan bahwa saya tidak merasakan lagi luka. Yang ada hanyalah kasih yang berlimpah. Kasih yang berlimpah. Jadi saudara, mari kita saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, berarti kita mengasihi sesama tanpa batas. Kita mengasihi sesama tanpa pamrih. Kita mengasihi tidak pilih kasih. Bahkan kita selalu siap untuk berkorban. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi umatnya, bagi saudara dan bagi saya. Kasih itu sudah tidak munafik. Kasih itu bukan pencitraan. Kita melakukan kasih supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Bukan itu, saudara. Kasih itu tidak munafik, bukan pencitraan. Tapi kita mau tetap terus setia dan mengasihi meskipun kita harus disakiti, meskipun kita harus menderita. Bahkan musuh sekalipun, kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Jadi saudara, ketika kita saling mengasihi, bukanlah kita menunggu. Karena saling mengasihi, ya udah nanti saya nunggu dulu, nunggu dikasihi oleh orang lain, baru saya mengasihi orang lain. Bukan itu, saudara. Jadi kita tetap mengasihi meskipun orang lain tidak mengasihi kita. Itulah teladan dari perintah daripada Tuhan Yesus. Mungkin saudara pernah dengar, Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kata Tuhan, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, saudara, inilah konsep dunia, mengasihi orang yang mengasihi. Itu adalah konsep dunia, beda dengan konsep atau ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dalam keadaan seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung? Bagaimana caranya kita untuk saling mengasihi? Kan kita sudah jarang ketemu, sudah jarang bertatap muka. Nah, saudara, kita belajar sama-sama. Contohnya bagaimana? Ketika saudara memakai masker aja, misalnya, ketika saudara disuruh memakai masker,
itu berarti sama dengan kita juga, bukan hanya mengasihi diri kita, bukan hanya kita mengasihi supaya saya jangan terpapar oleh virus COVID, tapi kita juga mengasihi orang lain, orang yang terdekat dengan kita, ya, supaya mereka juga jangan sampai terpapar virus COVID-19 ini. Ya. Mengapa sudah? Karena sampai sekarang masih ada orang-orang tanpa gejala, OTG, tanpa gejala, ternyata dia di dalam dirinya ada positif virus COVID-19. Kita tidak tahu, saudara. Mungkin siapa orang yang dekat dengan kita, teman kita, sahabat kita. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita pakai masker, artinya kita menjaga. Bukan diri kita, kita juga mengasihi orang lain. Kemudian, saudara, ketika kita harus melakukan jaga jarak, harus social distancing. Ya. Kita tidak boleh berjabat tangan, apalagi untuk berpelukan. Ya. Bukan berarti kita harus benci, bukan berarti bahwa saya tidak mengasihi saudara lagi, ya. Tetapi ini satu bentuk kita saling mengasihi, ya. Kita harus jaga jarak untuk sementara sampai virus COVID-19 ini berakhir, sudah tidak ada lagi. Kemudian saudara, ketika kita saling membantu saudara kita, mungkin ada saudara kita yang sedang di dalam masalah kesehatan, yang sedang sakit, mungkin kita tidak bisa datang bertemu, tapi kita bisa mendoakan lewat telepon, ya. Kita bisa mendoakan orang tersebut. Kita bisa saling mendoakan. Artinya kita masih peduli, memperhatikan, kita masih mengasihi saudara kita. Ketika ada saudara kita yang sudah tidak bekerja karena di PHK, karena dirumahkan, ya, atau dan mereka mulai membuka usaha baru kuliner secara online. Mari saudara, jangan mengejek, jangan menghina, tapi kita mau dukung mereka. Bahkan kalau bisa kita bantu atau kita mau beli sekali-kali saudara membeli, ya, apa yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, itu beberapa bentuk kita saling mengasihi, ya. Saudara, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Pada saat kita mengasihi, sama dengan kita sedang menabur. Saudara, perbuatan kasih yang kita lakukan tidak akan rugi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kita mengasihi, ketika kita memberi, memperhatikan orang lain, sama ketika itu bahwa kita sedang menabur. Ya, sama dengan kita sedang menabur. Dan saudara tahu di mana suatu saat ketika kita menabur, suatu saat pasti kita akan menuai. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Tapi apa yang kita tabur, pasti suatu saat kita akan menuai. Dan saudara, ternyata kasih itu juga ternyata bisa menular, saudara. Bisa menular seperti virus corona ini. Ya, ketemu dengan seorang berpegangan tangan, langsung menular. Kemudian orang tersebut pergi, ketemu lagi dengan orang lain, berjabat tangan atau ngobrol, bisa menular lagi. Kasih itu bisa menular juga, saudara. Ketika kita berbuat kasih, sama dengan kita menularkan kebaikan pada orang lain. Dan orang lain juga tersebut akan menularkan kasih kebaikan itu juga kepada orang lain juga. Dan nanti suatu saat akan kembali kepada kita. Ya. Dan saudara, sebentar kita akan lihat, akan lihat satu tayangan video singkat, ya, tentang perbuat kasih, tentang perbuat kebaikan. Ya, silakan saudara lihat tayangan berikut ini. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day
the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Ya, saudara, tayangan video yang tadi saudara saksikan itu dari Life's Insight. Ya, nah saudara lihat, coba perhatikan kembali, saudara. Ternyata ketika seorang bapak menolong seorang anak yang jatuh, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Anak tersebut dia ternyata menolong nenek yang membawa barang dan kemudian membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Kemudian si nenek ini juga kemudian dia memberi uang, dia memberikan koin kepada seorang perempuan. Dan perempuan tersebut kemudian dia juga melihat dompet seorang pria yang jatuh, kemudian dia ambil, dia kembalikan kepada pria tersebut. Nah, pria ini kemudian apa yang terjadi? Dia kemudian membantu mengangkat koper dari seseorang yang akan membawa koper dari mobil. Kemudian orang yang ditolong tersebut dia beli makanan, beli hotdog dan minuman, dan diberikan kepada seorang pengemis. Nah, pengemis ini juga kemudian ketika dia lihat ada seorang anak remaja ketinggalan HP-nya, dia ambil, dia kembalikan, dia berikan kepada wanita tersebut. Wanita tersebut kemudian apa yang dia lakukan? Dia kemudian lihat seorang ibu yang sedang duduk di restoran sendirian. Kemudian wanita ini membeli bunga, kemudian dia berikan kepada ibu ini, sehingga ibu ini merasakan terhibur. Dan ibu ini karena dia merasakan senang, dia ketika pergi dari restoran tersebut, dia memberikan uang tip kepada penjaga pegawai restoran tersebut. Nah, pegawai restoran ini yang sudah menerima kebaikan, apa yang dia lakukan? Dia memberikan air minum. Kepada siapa? Kepada seorang bapak yang sedang bekerja di tengah jalan tersebut. Siapa sudah ingat bapak tersebut? Bapak yang tadi dari awal, bapak tersebut yang dari awal dia membantu seorang anak yang jatuh. Ya, ternyata itu satu contoh sudah perbuatan kasih, perbuatan kebaikan yang menular, yang menular. Dan orang yang sudah merasakan kasih, dia berbuat kasih juga kepada orang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, meskipun mungkin kita saat ini tidak menerima kasih atau kebaikan dari orang tersebut, orang yang sudah kita tolong, ternyata orang tersebut tidak membalas kasih kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, saudara. Jangan berhenti untuk kita berbuat kasih.
Ya, karena setiap perbuatan baik, setiap perbuatan kasih yang sudah kita lakukan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat kita akan menuai, meskipun bukan dari orang tersebut, tapi dari orang lain. Tapi tetap kita akan menuai. Jadi saudara, jangan berhenti, tetap terus saling mengasihi, tetap terus berbuat kasih. Ayat penutup terakhir, ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Surat 1 Petrus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya, sampai di sini 2 kali dijelaskan. Sini supaya kita bersungguh-sungguh saling mengasihi, kemudian dikatakan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah lagi, tapi dengan segenap hati. Mari dalam kehidupan kita selanjutnya sehari-hari, kita mau semakin bersungguh-sungguh, kita saling mengasihi dan dengan segenap hati. Saudara mau? Puji Tuhan. Ya, kiranya saudara renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat saudara dan juga buat saya sendiri. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapak surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih untuk keberadaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Materikan setiap benar firman-Mu dalam setiap hati kami semua Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami yang sudah memperoleh belas kasih daripada Tuhan. Biar kami juga mau belajar Tuhan untuk kami mau saling mengasihi. Jangan sampai kami menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi yang belajar untuk memperhatikan orang lain. Untuk yang belajar untuk mengasihi orang lain. Sesama kami, khususnya sesama kami saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan materikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga bukan hanya kami dengar, tapi baik kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasti memaafkan.
Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami diberkati oleh Tuhan, setiap pujian penyembahan, setiap kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya itu boleh membangkitkan iman kami, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami menjadi hari-hari kami berikutnya Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap beriman yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir memimpin dan menyertai kami. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami, seluruh dan jemaat Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha, berwira swasta maupun sebagai ibu rumah tangga. Juga anak-anak Tuhan memberkati mereka yang mungkin saat ini masih belajar di rumah. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi mereka. Tuhan melindungi, memimpin, tutup bungkus setiap mereka sebagai kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala doa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sekarang sudah kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehobot Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehobot Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.